Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan baik-baik kan? Syukurlah. Romo senang sekali kalian dalam keadaan baik dan sehat. Kini kita akan berjumpa lagi. Nanti kakak-kakak membina akan mengajarimu bernyanyi, berdoa, dan juga bermain. Saya harap anak-anak bisa mengikuti dengan senang, dengan sukacita. Dan Romo ingatkan supaya tetap jaga kesehatan, dan meskipun kalian tetap di rumah, harus tetap senang, bergembira, dan semangat. Dan juga Romo ingatkan, selalu cuci tangan. Dan juga sebelum makan, ingat berdoa ya. Jangan karena sudah lapar, lalu lihat makanan, langsung nyam. Lupa berdoa deh. Jadi berdoalah sebelum makan. Sekarang kakak-kakak Bina akan menemui kalian. Mari kita mulai dengan sukacita, dengan gembira. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti baik semua kan? Sekarang siapa yang udah siap ikut Bina Iman? Nah, sebelum kita mulai Bina Iman, kita doa sama-sama dulu yuk. Jangan lupa tangannya dilipat, matanya juga dipejamkan ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena pada hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas dengan mengikuti kegiatan Bina Iman. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami dapat memahami dan juga menerapkan firman Tuhan yang telah disampaikan kakak-kakak Bina Iman. Akhirnya ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, biar tambah semangat, kita nyanyi dulu yuk. Kita berdiri dulu ya adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih dan satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang lagu kedua ya adik-adik. Happy ya, happy ya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy
Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita mau dengerin cerita nih. Kira-kira yang cerita siapa ya? Yang cerita Kakak Gebi. Yuk kita dengerin. Halo adik-adik. Hari ini Kakak Gebi mau cerita tentang Daud melawan Goliat. Sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, sekarang dengerin ceritanya ya. Duduk yang manis. Jadi, Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia bekerja sebagai penggembala domba. Nah, saat itu saudara-saudaranya bersama dengan bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Nah, suatu hari saat Daud membawakan makanan untuk saudara-saudaranya, tiba-tiba datang seorang Filistin berbadan besar. Dia membawa pedang yang sangat panjang. Dia bernama Goliat. Nah, ternyata adik-adik, setiap hari dia menantang bangsa Israel untuk melawannya. Tetapi tidak ada satu orang pun yang berani melawannya. Dia bilang gini, aku berani melawan Goliat. Tetapi Daud harus izin dulu kepada raja. Nah, akhirnya Daud pun pergi ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, dia pergi menemui raja. Lalu dia berkata, "Raja, izinkan aku melawan Goliat. Tuhan akan membantu aku melawan raksasa Filistin itu." Terus raja bilang, "Kamu yakin? Badan kamu kan kecil. Mana mungkin kamu bisa melawan Goliat yang berbadan besar?" Terus Daud bilang, "Aku yakin Tuhan pasti akan membantu aku untuk melawan Goliat." Akhirnya raja pun mengizinkannya. Tetapi raja berpesan agar dia menggunakan baju perang untuk melawan Goliat. Tapi Daud bilang lagi seperti ini, "Aku tidak dapat bergerak bebas jika aku menggunakan baju perang." Akhirnya Daud pun pergi melawan Goliat menggunakan baju gembalanya. Nah, di tengah perjalanan Daud mengambil 5 buah kerikil dari sungai untuk ketapelnya. Nah, saat Daud sampai di depan Goliat, Goliat marah. Dia bilang gini, "Anak kecil ini berani menantang aku." Tiba-tiba Daud langsung mengambil kerikil dari sakunya, lalu dilemparkannya menggunakan ketapel yang dia punya. Lalu tiba-tiba kerikilnya mengenai dahi Goliat. Lalu Goliat pun jatuh tidak berdaya. Maka adik-adik juga harus percaya ya, kalau Tuhan akan membantu adik-adik dalam keadaan apapun. Tetapi adik-adik juga harus berjanji. Adik-adik harus rajin berdoa, harus rajin baca kitab suci, harus rajin pergi ke gereja, dan juga pergi ke sekolah minggu. Oke adik-adik, ceritanya sudah selesai. Sekarang kita bikin aktivitasnya ya. Hari ini Kakak Gebi mau bikin keranjang batu. Tadi Daud mengambil berapa kerikil ya dari sungai? 5. Jadi hari ini kita bikin kerikilnya 5. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan ada gelas plastik, lalu ada benang,
dan juga ada kertas bekas. Adik-adik boleh pakai kertas bekas majalah atau kertas koran atau kertas HVS. Terserah adik-adik yang ada di rumah ya. Nah, alat-alatnya ada pulpen atau pensil, lalu ada gunting, lalu juga ada double tip atau selotip. Nah, cara membuatnya, adik-adik ambil gelasnya, lalu ambil benangnya. Lalu benangnya ditempel di sisi kanan dan kiri gelasnya. Nah, kalau sudah ditempel, jadinya akan seperti ini. Jadi bisa dijinjing gelasnya. Nah, habis itu sekarang kita bikin batunya ya. Caranya, adik-adik ambil selembar kertas, lalu adik-adik remukan seperti ini. Nah, diremukan sampai berbentuk bulat. Nah, setelah itu adik-adik bikin 5 ya, sama seperti Daud yang mengambil 5 kerikil dari sungai. Setelah itu adik-adik masukkan ke dalam gelasnya. Nah, yang kakak Gebi udah dimasukin nih 5-5-nya. Kakak Gebi punya batunya warna-warni. Kalau adik-adik punya warna putih aja juga nggak apa-apa. Kalau mau diwarnain dulu kertasnya juga nggak apa-apa. Biar lebih cantik, kakak Gebi bikinnya warna-warni. Nah, setelah itu adik-adik boleh ambil kertas lagi, lalu adik-adik gunting bentuk awan atau bentuk bintang atau bentuk kotak, terserah adik-adik. Nah, kakak Gebi bikin bentuk awan seperti ini. Setelah itu adik tulis 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Kakak Gebi, kenapa sih ditulis ayatnya ini? Karena di kitab suci tentang Daud melawan Goliat ada dalam ayat Alkitab ini. Setelah itu, adik-adik tempel di sini. Nah, kalau udah, jadi deh keranjang bolanya. Gimana adik-adik? Bagus kan? Nah, kalau sudah jadi, jangan lupa adik-adik kirim ke kakak-kakak Bina Iman ya. Nah, aktivitasnya sudah selesai. Jangan lupa untuk share ke kakak-kakak Bina Imannya ya adik-adik. Sekarang kita lanjut bernyanyi dengan kakak Lala. Nah, tadi kan kita udah dengar cerita sama membuat aktivitas. Sekarang kita nyanyi yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, sekarang kita lagu kedua ya adik-adik. Tuhan, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudi, semua diberkati Tuhan. Nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita sebelum mengakhiri Bina Iman, baiknya kita berdoa ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang cerah ini. Sekarang kami
ingin mengakhiri Bina Iman hari ini. Kiranya Tuhan melindungi kami dimanapun kami pun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.